wabarakatuh. Anak-anakku kelas 10 Mantemanggung, rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan ini kita bisa bermuajahah secara virtual untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran. Dan kita sudah sampai kompetensi dasar yang ketiga dengan materi ketentuan zakat dalam hukum Islam dan undang-undang pengelolaannya. Mari langsung saja kita simak penjelasan untuk materi pengelolaan atau ketentuan zakat ini. Anak-anakku bisa membuka di buku atau bahan ajar yang sudah kalian terima dari perpustakaan di halaman 46. Ini ada peta konsep untuk zakat. Ini nanti secara umum kita akan membahas dua macam zakat. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Zakat fitrah itu apa? Zakat fitrah itu mengeluarkan harta atau makanan pokok atau harta benda untuk menyucikan jiwa. Kemudian bentuknya itu ada tertulis di situ makanan pokok. Kemudian zakat mal itu mengeluarkan harta untuk menyucikan harta. Ini diambil istilah ini dengan maknanya ya. Zakat itu berarti mensucikan atau suci. Fitrah itu jiwa atau kembali kepada jiwa yang belum terkontaminasi sehingga suci ya. Kemudian zakat mal itu menyucikan. Mal berarti harta. Ini tujuannya membersihkan harta yang dimiliki, dan ada beberapa jenis harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Anak-anakku, ini untuk pengertian zakat ada dua tinjauan ya. Ditinjau dari segi bahasa ada beberapa makna, ada berkembang, ada berkah, ada kebaikan, menyucikan, memuji dan sebagainya. Nah, ini kalau mungkin yang paling penting kita ingat-ingat, zakat berarti mensucikan harta atau rezeki yang kita terima. Sedangkan dalam istilah fikih, zakat memiliki arti harta tertentu, sejumlah harta tertentu yang diambil dari harta tersebut dan wajib diserahkan kepada golongan tertentu atau mustahikin, orang-orang yang berhak menerima zakat. Zakat ini dijadikan nama untuk harta yang diserahkan tersebut, karena harta yang dizakati akan berkembang sebab berkah membayar zakat dan doa orang yang menerima. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 39. Silakan kalian baca nanti teksnya, bahwa di ayat tersebut Allah menyampaikan, Allah berfirman, sesuatu yang berupa riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Nah, ini Allah menyandingkan zakat, mengeluarkan harta untuk zakat itu justru akan menyuburkan, akan mengembangkan rezeki dari orang tersebut. Sedangkan sebaliknya, orang yang menambah hartanya dengan cara riba, maka tidak akan menambah di sisi Allah. Artinya ini tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zakat ini sangat penting dalam Islam, karena zakat adalah salah satu dari 5 rukun Islam. 5 rukun Islam setelah syahadat, sholat, kemudian zakat. Kemudian masih ada puasa dan haji. Nah, pentingnya zakat itu dalam Islam dapat kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 110. Allah berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah, dan dirikanlah sholat serta bayarkanlah zakat. Ini saking pentingnya perintah sholat yang merupakan kewajiban rutin bagi umat Islam, kewajiban harian
ini setelah perintah sholat diperintahkan untuk mengeluarkan zakat. Dalam hal ini berarti dalam berislam ada dua relasi yang harus dibangun secara terus menerus, yakni relasi dengan Allah Subhanahu wa taala atau hablum minallah, dan relasi dengan sesama manusia atau hablum minannas. Relasi dengan Allah dengan cara sholat yang terkhusus untuk menghadap Allah, dan relasi dengan sesama manusia dengan cara mengeluarkan zakat untuk saling tolong menolong, untuk kepedulian dan seterusnya. Walaupun nilai relasi terhadap manusia tentu juga sangat berarti bagi Allah Subhanahu wa taala, atau bagi hubungan kita secara keimanan, secara ketawakalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu anak-anakku tentang pengertian zakat dan dasar zakat. Zakat. Kemudian macam zakat ini dibagi dua. Yang pertama zakat nafas atau zakat fitrah, dan yang kedua zakat mal atau zakat harta. Kita dari zakat nafas dulu, zakat fitrah dulu, bahwa zakat fitrah ini adalah wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memenuhi sebagian atau keseluruhan di bulan yang menemui sebagian atau keseluruhan bulan Ramadan dan bulan Syawal, yang berupa mengeluarkan makanan pokok sesuai kadar yang telah ditentukan oleh syarat. Nah, zakat tersebut dikeluarkan oleh diri sendiri ataupun dikeluarkan oleh orang yang menanggung nafkah, maksudnya orang tua atau wali. Nah, itu biasanya diserahkan di bulan Ramadan kepada panitia atau amil zakat. Nah, ini setiap muslim berkewajiban, walaupun muslim tersebut lahirnya sore hari di akhir bulan Ramadan, misalnya tanggal 30 Ramadan habis asar lahir, langsung wajib dizakati. Nah, kadar zakatnya di sini dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW riwayat Bukhari. Langsung saya ambil matanya saja ya. Farodo zakatal fitri so'an min sa'irin ala kulli hurrin au abdin dakarin au untha minal muslimin. Bahwa Rasulullah bersabda, zakat fitrah Rasulullah mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan kepada manusia, yaitu 1 syak dari kurma atau 1 syak dari gandum. Ini maksudnya makanan pokok di negara tersebut. Kalau yang tidak ada kurma dan gandum tentu menyesuaikan dengan makanan pokok yang ada di negara masing-masing. Ini kewajiban bagi setiap muslim yang merdeka, bahkan budak laki-laki atau perempuan juga punya kewajiban. Nah, ini terkait dengan zakat fitrah, berarti yang dikeluarkan adalah makanan pokok di daerah setempat. Berapa 1 syak? Nah, 1 syak itu kalau dikonversi ke kilogram, nah ini para ulama sudah mengkaji, eksperimentasi dan seterusnya. Ini 1 syak ini setara dengan 2,7 kilogram. Jadi kalau satu keluarga ada 4 orang mengeluarkan zakat fitrah di bulan Ramadan, berarti 2,7 kali 4, kalau nggak salah 10 kilogram, 8 ya, 10,8 kilogram atau 10 kilo 8 on. Nah, ini untuk dikeluarkan sebagai kewajiban mensucikan jiwa. Anak-anakku mungkin sampai di sini dulu karena sudah agak lama durasi rekamannya, sementara baru 1 jenis zakat yang bisa saya sampaikan untuk zakat fitrah. Untuk zakat mal kita sampaikan di pertemuan berikutnya, baik pertemuan nanti virtual, syukur bisa pertemuan tatap muka secara langsung. Terima kasih anak-anakku, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita akhiri dengan membaca tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.